Baik, jadi di sini untuk yang pertama saya akan melakukan wawancara dengan teman pasien terlebih dahulu. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Oktarisa, dokter jaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Wahyu. Baik, Bapak Wahyu, kalau boleh tahu hubungan Bapak dengan pasien ini apa ya Bapak ya? Saya temannya dokter. Baik Bapak, jadi di sini kalau boleh tahu untuk pasien ini usianya berapa Bapak? 22 tahun. Lalu untuk pasien ini pekerjaannya sebagai apa? Dokter muda. Baik, untuk sebelumnya apakah terdapat kegiatan dengan pasien Bapak? Ya, jadi di sini kami sedang mengikuti rotasi minggu keempat, yang ketiga yang terjadwal selama 8 minggu, Dok. Baik. Lalu kalau boleh tahu untuk keluhan pasien ini apa? Baik, jadi di sini teman saya ini mengalami sesak nafas, berkeringat dan gemetaran sejak 30 menit yang lalu, dokter. Baik Bapak Wahyu. Lalu untuk sebelumnya apakah keluhan ini munculnya saat kapan ya Bapak ya? Baik, jadi di sini kalau keluhannya itu muncul pada saat melakukan presentasi mengenai laporan kasus, Dok. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Baik, selanjutnya di sini karena pasien sudah sadar, jadi di sini saya akan melakukan wawancara psikiatri dengan pasien. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Oktarisa, dokter jaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dika. Baik, jadi di sini untuk Bapak Dika umurnya berapa? 22 tahun. Baik, lalu kemudian untuk Bapak Dika, kalau boleh tahu Bapak kesini itu diantar atau datang sendiri? Diantar. Baik, jadi baik Bapak, jadi di sini saya akan melakukan wawancara psikiatri dengan Bapak, di mana tujuan wawancara psikiatri ini adalah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik kepribadian Bapak, dan juga untuk mengetahui kondisi psikologis Bapak dan juga permasalahan Bapak, di mana seluruh informasi yang Bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga Bapak dapat rileks dan tidak perlu khawatir ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukannya wawancara psikiatri ini? Bersedia. Baik, jadi di sini saya akan mengklarifikasi lagi identitas Bapak. Jadi di sini untuk namanya Bapak siapa? Dika. Untuk nama lengkapnya Bapak Dika siapa? Caesar Bagaskara. Dika Caesar Bagaskara ya Bapak ya. Baik, lalu kemudian kalau boleh tahu umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Lalu untuk pekerja, mohon maaf, kalau untuk tempat tinggalnya di mana Bapak? Banjarnegara, Batuan Sekoti. Penida ya Bapak ya. Baik, lalu kemudian di sini mohon maaf sebelumnya, apakah benar Bapak adalah seorang laki-laki? Iya. Baik, lalu kemudian di sini kalau boleh tahu apakah Bapak sudah menikah sebelumnya? Belum. Baik, apakah Bapak untuk pendidikan terakhirnya itu apa ya Bapak ya? S1. Lalu kemudian apakah Bapak sudah bekerja? Untuk kerjanya sebagai apa Pak? Dokter muda. Baik, lalu kemudian di sini mohon maaf sebelumnya untuk agamanya, kalau boleh tahu Bapak agamanya apa ya Pak ya? Hindu. Baik, lalu di sini izin mengkonfirmasi lagi, apakah Bapak ke sini itu diantar atau datang sendiri? Diantar. Kalau boleh tahu siapa yang mengantar Pak? Wahyu. Baik, lalu kemudian hubungan Bapak dengan Wahyu ini apa ya Bapak ya? Teman. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menanyakan, apakah Bapak tahu Bapak sekarang berada di mana? IGDRS. Baik, lalu kemudian di sini apakah Bapak tahu sekarang itu tanggal berapa, dan apakah ini pagi, siang, sore ataupun malam? Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sore hari. Sore hari ya Bapak ya. Baik, lalu kemudian di sini saya ingin menanyakan, apakah apakah di sini ada berapa orang ya Bapak ya? 3 orang. Baik, lalu pada saat Bapak presentasi, yaitu di ruangan presentasi tersebut, apakah suasana itu ramai atau sepi? Ramai.
Baik Bapak, jadi di sini untuk keluhannya apa ya Bapak ya? Saya mengalami sesak napas, berkeringat, dan gemetaran. Baik, untuk saat ini bagaimana suasana perasaan Bapak? Panik, merasa panik. Baik, kalau boleh tahu untuk keluhan Bapak ini sudah Bapak rasakan sejak kapan? 2 bulan yang lalu. Lalu untuk keluhannya ini seberapa sering keluhannya ini muncul? Sudah berapa kali, terutama saat presentasi kasus rotasi kepanitraan. Baik, lalu kemudian untuk keluhannya ini apakah dirasakan hal yang sama atau terjadi perkembangan Bapak? Sama, biasanya saat presentasi laporan. Lalu kemudian untuk keluhan, apakah terdapat keluhan lain sebelumnya? Tidak ada. Apakah keluhan ini membuat Bapak mengalami perubahan pada perilaku Bapak? Saya jadi sering membaca ulang tugas dan melakukan pengulangan. Lalu kemudian apakah adanya keluhan ini membuat Bapak mengalami perubahan pada aktivitas kehidupan dan sosial Bapak? Saya saat ini jadi sering berada di kamar untuk belajar dan jarang berinteraksi dengan orang lain meskipun dalam satu lingkungan kos. Baik, lalu kemudian sebelum terjadinya keluhan ini, apakah sempat terjadi peristiwa atau kejadian tertentu Bapak? Tidak ada. Lalu kemudian apakah Bapak sempat mengalami permasalahan baik dari psikologi ataupun sosial Bapak atau masalah lainnya? Sering khawatir sih, kalau terutama jika saya gagal dalam ujian. Baik, lalu selanjutnya di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak sempat mengalami atau merasakan hal-hal yang hanya dapat Bapak rasakan namun disangkal oleh orang lain, atau Bapak memiliki kepercayaan yang disangkal oleh orang lain? Tidak ada. Baik, lalu di sini saya juga ingin bertanya kembali, apakah dari Bapak itu baik, jadi di sini apakah dari Bapak itu Bapak memiliki ketakutan tertentu? Tidak ada. Seperti misalnya pada keramaian ataupun ketinggian? Tidak ada. Apakah Bapak memiliki kekhawatiran mungkin? Kalau khawatir ada. Itu terhadap kegagalan secara berlebihan. Sebelumnya sebelum menempuh ujian, meskipun akhirnya bisa menempuh ujian tulis. Baik. Lalu kemudian di sini apakah Bapak memiliki kepercayaan terhadap diri Bapak sendiri ataupun lingkungan Bapak? Tidak ada. Baik, lalu kemudian di sini apakah Bapak itu apakah keadaan di sekitar ini berhubungan dengan kondisi yang Bapak rasakan saat ini, misalnya seperti burung berkicau itu seperti menandakan adanya pertanda bagi Bapak? Tidak. Baik, lalu kemudian di sini apakah Bapak merasa bahwa lingkungan ataupun diri Bapak sendiri itu tidak nyata? Saya merasakan semua yang ada di sini itu nyata. Baik, lalu kemudian apakah Bapak pernah melihat figur atau apakah Bapak pernah merasakan sesuatu atau mendengar sesuatu yang hanya dapat Bapak dengar namun disangkal oleh orang lain? Tidak pernah. Atau lalu kemudian apakah Bapak pernah merasakan sesuatu namun hal tersebut dirasakan berbeda oleh orang lain? Tidak. Baik, lalu kemudian apakah Bapak memiliki pikiran yang persisten yang harus Bapak lakukan? Saya harus membaca ulang setiap tugas minimal 5 kali. Dan saya juga mengulang hal-hal yang dirasa dapat mengurangi panik. Baik, lalu kemudian apakah Bapak tahu mengapa Bapak kesini? Tahu, karena saya dibawa oleh teman saya. Baik, lalu kemudian apakah Bapak tahu bahwa Bapak memerlukan pengobatan atau perawatan? Apakah Bapak merasa bahwa Bapak memerlukan pengobatan atau perawatan untuk keluhan yang Bapak rasakan? Tidak. Perlu. Perlu ya Bapak ya. Baik, lalu kemudian di sini apakah Bapak memiliki riwayat atau keluhan yang seperti yang Bapak rasakan saat ini? Tidak.
Kemudian apakah Bapak memiliki riwayat penyakit, misalnya seperti riwayat penyakit tertentu ataupun riwayat trauma sebelumnya, pernah masuk rumah sakit Bapak? Tidak pernah. Baik, lalu kemudian di sini apakah Bapak sebelumnya pernah mengonsumsi nafsa, narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya sebelumnya? Tidak. Minum alkohol ataupun merokok? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik, lalu kemudian di sini waktu Bapak kecil misalnya pada saat Bapak masih anak-anak, remaja ataupun dewasa itu apakah Bapak sempat mengalami permasalahan? Kalau dari kecil jarang berinteraksi dengan orang lain. Meskipun sendirian, saya dapat konsentrasi membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas dalam kamar. Baik, jadi jarang berinteraksi ya Bapak ya. Lalu di sini saya ingin bertanya, untuk di keluarga Bapak sendiri itu apakah ada yang memiliki riwayat keluhan yang sama yang dengan yang Bapak alami? Ibu saya adalah pasien dengan ansietas dalam pengobatan. Baik, jadi riwayatnya itu Bapak itu mengalami ansietas dalam pengobatan ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya di sini kita akan sedikit bermain dan juga melakukan tanya jawab ya Bapak ya. Jadi di sini untuk yang pertama itu saya akan menilai kemampuan mengingat Bapak. Nah, di mana di sini untuk yang pertama itu saya akan minta Bapak untuk mengingat tiga kata yang saya berikan. Budi bermain bola. Bisa diulang Bapak? Budi bermain bola. Baik, lalu kemudian di sini kalau boleh tahu Bapak tadi pagi sarapannya apa ya Bapak ya? Nasi ayam. Nasi ayam. Lalu kemudian di sini Bapak kan pas SD sebelumnya apakah Bapak memiliki teman dekat teman dekat? Ada. Kalau boleh tahu nama teman dekatnya itu siapa? Wahyu. Wahyu ya Bapak ya. Lalu di sini saya ingin bertanya, mohon maaf, di sini kita akan lanjutkan dengan bermain angka ya Bapak ya. Jadi di sini kita akan menghitung 6 langkah maju, di mana di sini kita akan menghitung bersama terlebih dahulu. Nanti saya akan minta Bapak untuk melanjutkan sendiri. Baik, kita mulai dari 1 ya Bapak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. baik, saya lanjutkan Bapak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, sudah. Kalau kemudian di sini Bapak tahu tidak 100 dikurang 7 itu berapa? 93. Lalu kemudian kalau 93 kurang 7 berapa Bapak? 86. Baik Bapak, saya di sini saya akan meminta Bapak untuk membaca apa yang saya tulis di sini. Baik, jadi di sini apa yang saya tulis Bapak? Ular. Baik. Lalu kemudian di sini silakan kepada Bapak untuk menuliskan apa yang saya tulis tadi. Baik, bisa ditulis ulang ya Bapak ya. Baik, sudah. Selanjutnya di sini saya akan mulai kemampuan visual Bapak, yaitu di mana di sini saya akan minta Bapak untuk menggambar sebuah objek yang dapat kita kenali Bapak. Baik, silakan Bapak. Baik, jadi di sini apakah Bapak menggambar orang yang memegang balon? Iya. Baik. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan menilai kemampuan berpikir abstrak Bapak, di mana di sini ini saya akan melakukannya dengan perbandingan, di mana di sini terdapat pulpen dan kertas. Apakah Bapak mengetahui perbedaan dari kedua benda ini? Ada. Bisa disebutkan apa perbedaannya Bapak? Kalau buku itu adalah tempat menulisnya, sedangkan pulpen adalah alat tulisnya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya yaitu adalah menilai intelijensinya, di mana di sini saya akan melakukan tanya jawab ya Bapak ya. Bapak tahu tidak siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, dan apakah Bapak tahu berapa jumlah provinsi di Indonesia? 34 saat ini. 34. Baik Bapak, apakah Bapak masih ingat apa yang saya minta Bapak untuk ingat tadi, 3 kata tersebut? Budi bermain bola. Baik, benar.
Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaannya itu sudah selesai. Di mana di sini saya akan menyimpulkan apa yang saya dapatkan dari pemeriksaan tersebut. Jadi di sini dengan Bapak Dika usia 2 tahun. Di sini Bapak keluhannya itu adalah Bapak mengalami sesak nafas, berkeringat dan gemetaran. Di mana ini sudah Bapak alami sejak 2 bulan yang lalu dan muncul pada saat presentasi kasus laporan kasus. Nah, jadi di sini dari pemeriksaan itu di sini saya tidak mendapati bahwa tidak terdapat waham, kemudian di sini juga tidak terdapat fobia. Nah, namun di sini Bapak memiliki kekhawatiran terhadap kegagalan terhadap ujian. Nah, namun di sini Bapak memiliki obsesi di mana Bapak itu karena kekhawatiran tersebut Bapak jadinya sering melakukan pengulangan dalam membaca laporan kasus ataupun tugas-tugas sampai sebanyak 5 kali, dan juga melakukan pengulangan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi rasa panik Bapak. Nah, dan di sini juga dari pemeriksaan dan di sini Bapak juga tidak terdapat bahwa Bapak tidak mengalami halusinasi, ilusi ataupun juga depersonalisasi di mana Bapak menyadari bahwa diri Bapak sendiri dan lingkungan Bapak itu adalah hal yang nyata. Dan juga di sini dari hasil pemeriksaan tilikan di sini saya mendapati bahwa Bapak itu tilikannya itu adalah tilikan 6, di mana di sini Bapak sadar dan Bapak sadar bahwa tentang keluhan Bapak ini, dan Bapak sadar bahwa Bapak memerlukan pengobatan atau perawatan. Nah, di mana di sini dari keluarga sendiri di sini untuk ibu Bapak itu memiliki ansietas dan dalam pengobatan. Namun di sini Bapak tidak pernah mengalami keluhan seperti ini ataupun penyakit lainnya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan mengenai hasil pemeriksaannya? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak. Jadi di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk lebih rileks saja, dan di sini saya meresepkan obat yang dapat Bapak tebus nanti di apotek, yang dimana obat tersebut akan membantu Bapak. Dan di sini saya juga memohon kepada Bapak untuk nanti 3 hari lagi akan dilakukan konseling lagi. Kita akan melakukan konseling lagi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan ini untuk ditebus di apotek nanti. Terima kasih Bapak.